Shalom teman-teman semua, selamat bergabung di Komsel hari ini. Sebelum kita berdoa, aku mau ajak teman-teman untuk menyanyikan satu buah lagu, Bapa Engkau Sungguh. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita mau ulang dari awal ya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau telah kumpulkan kami untuk Komsel hari ini ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, berkati teman-teman kami yang belum bisa join bersama kami, semoga bisa cepat join ya Tuhan, biar Engkau yang berkati Komsel ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu, haleluya, amin.
Oke teman-teman, gimana semua kabarnya? Aku harap semuanya baik-baik aja ya di tengah pandemi kayak gini. Susah buat kemana-mana, ada yang kerja juga susah, jualan susah, semuanya serba susah. Tapi aku harap teman-teman masih bisa bersyukur karena Tuhan masih bisa memberikan kami kesehatan dan nafas sehingga kami masih bisa beraktivitas bagaimana mestinya sesuai dengan protokol kesehatan kita. Oke, untuk selanjutnya aku mau ajak teman-teman untuk menyanyikan lagu menyenangkanmu. Itu ngilunya saya beralih. Maaf guys, sudah iklan. Sebentar ya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Salam dari Allah. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Oke. Sebelum kita mendengarkan sharing yang nanti akan dibawakan oleh Tania, aku mau ajak teman-teman untuk siapin hati. Kita mau bawain satu buah lagu, Siapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selanjutnya aku serahkan kepada Tania untuk membawakan sharing. Oke, sebelum kita masuk ke sharing, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh berkumpul bersama Tuhan untuk Komsel. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sharing yang akan aku bawakan sendiri. Tuhan, berkati agar sharing hari ini yang akan aku bawakan bisa berjalan dengan baik dan juga bisa tersampaikan dengan baik, dan juga berdoa untuk teman-teman semua supaya bisa mendengarkan dengan baik dan juga bisa menjadi reminder buat teman-teman semua dan bisa untuk menerapkannya di kehidupan sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Envy the Wicked ya. Boleh ditayangin slide-nya? Oke. Boleh dilanjut ke next slide. Nah, judul kali ini kan Envy the Wicked ya. Kita mau bahas dulu envy. Envy atau jealous. Kan envy sama jealous artinya mirip-mirip ya. Sama-sama artinya itu iri. Nah, itu aku tulisnya itu hal yang normal kali. Semua orang juga pernah merasakannya. Itu sangat manusiawi. Karena emang benar gitu ya. Maksudnya envy, iri, jealous gitu. Itu hal yang menurut aku kita semua pasti pernah merasakan gitu. Entah itu sama kakak, sama adik, sama teman, sama siapapun. Pokoknya pasti kita sebagai manusia itu pasti pernah merasa iri. Gitu. Misalnya, contoh yang paling simpel, yang paling mainstream lah gitu. Misalnya adik dibeliin tas baru gitu kan. Terus aku enggak gitu. Aku sebagai kakak nggak dapet gitu. Kan jadi kita envy gitu atau iri gitu. Atau mungkin di sosmed ngeliat
orang kelihatannya kok kayak cantik, ganteng, kaya raya dan sebagainya. Kita jadi merasa insecure. Aduh, balik lagi ke tema yang udah kapan tahu insecure gitu. Tapi itulah iri, envy gitu. Nah, tapi yang namanya envy itu pasti diikuti sama keinginan. Kalau misalnya kita kayak tadi itu bisa contoh kita envy karena kita kepengen gitu loh. Kalau kita nggak kepengen kan ibaratnya jadinya nggak envy gitu. Misalnya kita udah punya tas gitu, kita udah dibeliin tas duluan tuh seminggu sebelumnya, si adiknya baru dibeliin tas hari ini. Nah kita nggak akan envy karena kita udah punya tas gitu, baru dibeliin juga. Yang ada malah kita merasa kayak, wah gue lebih enak dong harusnya karena gue udah dibeliin duluan gitu kan. Jadi envy itu biasanya ada karena keinginan gitu, karena kepengen. Karena kita nggak punya jadi kita kepengen. Dan biasanya ya keinginan itu jadi tadi berawal itu dari kita nggak punya itu tadi, karena awalnya ada dibeliin tas, kita jadi pengen. Nah, kita pengen apa? Kita karena kita nggak punya gitu. Jadi kita envy lah gitu. Makanya kita lebih mudah ngeluh dibandingin bersyukur gitu. Karena kita pasti ngelihat apa yang kita nggak punya dikit aja tuh kita envy gitu, kita iri, kita jealous gitu. Boleh di next. Nah, selanjutnya wicked. Nah, wickednya itu siapa sebenarnya? Kan kita envy kepada wicked gitu kan, judulnya Envy the Wicked. Nah sebenarnya tapi wicked itu siapa? Apakah orang jahat? Kan kalau dalam arti sebenarnya gitu ya, wicked itu kan orang jahat artinya gitu. Nah sebenarnya tapi siapa gitu? Atau mungkin kita merasa, oh aku envy sama temanku, atau aku envy, biasanya kalau kita envy itu biasanya sama orang yang kita tahu, orang yang kita kenal gitu kan. Tapi mungkin kalian mikir, tapi aku nggak punya teman yang jahat, nggak punya teman yang wicked, temanku kayaknya baik-baik aja gitu, baik-baik semua gitu. Dan ini tuh maksudnya baik itu dalam konteks general, umum, maksudnya nggak ada hubungan sama agama gitu ya, maksudnya ya dia baik gitu. Jadi dikatain wicked juga sebenarnya kurang cocok gitu ya, karena teman-temanku baik semua gitu. Terus kalau misalnya bukan teman-temanku, kalau teman-temanku baik, berarti wicked itu siapa gitu kan? Pertanyaannya gitu. Boleh di next. Aduh ini kelihatan nggak ya? Aku mau nanya sih sebenarnya. Yang poin pertama tuh. Pernah nggak sih kalian tuh mungkin envy sama teman sendiri, tapi ada alasannya nih, ada karenanya. Karena merasa hidup mereka tuh kelihatannya enak, santuy, gak masalah, dan lain-lain. Jadi envy-nya tuh bukan sekedar kayak cuman, temanku dapat nilai bagus, jadi aku envy gitu. Tapi bener-bener dalam banget gitu, kayak bener-bener semua hidupnya tuh kayaknya enak gitu. Jadi kita ngerasanya kayak, aduh, nih temen gue enak banget hidupnya, gue jadi pengen deh. Jadi maksudnya tukeran hidup gitu, karena dia hidupnya tuh kayak enak gitu. Ada nggak mungkin teman-teman di antara kalian? Kalau aku sih jujur ada dan sering. Karena ya yang kayak tadi aku bilang sih, lebih mudah untuk envy lebih mudah untuk menotis hal-hal yang kita nggak punya gitu dibandingin hal yang kita udah punya gitu. Jadi kalau aku sih jujur sering, bahkan kayaknya hampir ke semua temanku gitu, kayak pasti ada aja temanku yang kok dia ini banget sih, enak banget, gue pengen deh, kok dia ini banget sih, happy banget, gak ada masalah dan sebagainya kayak gitu. Mungkin teman-teman ada, tapi mungkin nggak, maksudnya ya tuh sama extent lah ya, nggak sampai mungkin ada yang sampai kayak aku yang kayak temen-temenku enak banget semua, ada yang paling cuman sekali dua kali doang mungkin kayak gitu. Tapi ya itulah, balik lagi ke kayak manusia, namanya manusia pasti envy gitu. Oke, poin selanjutnya, sadar gak sih kalau orang-orang yang kita envy itu biasanya malah orang-orang yang nggak percaya Tuhan. Ini sebenarnya aku agak bold to assume ya. Maksudnya aku kayak berani banget mengasumsi bahwa orang-orang yang biasa kita envy-in itu biasanya orang-orang yang nggak percaya Tuhan malah. Tapi iya nggak sih? Iya nggak sih? Karena aku personally kayak gitu. Malah teman-temanku yang aku envy-in itu malah orang-orang yang ibaratnya nggak percaya Tuhan, atau malah mungkin percaya tapi cuman Kristen KTP doang gitu, kayak ibaratnya cuman Kristen tapi ya udah namanya doang dia orang Kristen tapi nggak mencerminkan selayaknya orang Kristen kayak gitu. Aku yakin sih kayaknya kalau misalnya kalian pun merasa ada yang envy dengan seseorang, chances are gitu ya, kemungkinan besar gitu ya, orang-orang
yang kita envy-in itu juga malah bukan orang yang percaya Tuhan. Contohnya kayak yang aku bilang tadi, orang-orang di sosmed gitu kan. Kan banyak ya orang-orang di sosmed yang selebgram lah apa gitu, kelihatannya kayak cantik banget, ganteng banget, kelihatannya kaya raya dan segala macam, tapi kita kan nggak tahu ya apakah dia tuh benar-benar orang yang Kristen, apakah orang yang percaya Tuhan kayak gitu. Itu asumsiku yang emang lumayan agak berani gitu untuk mengasumsi, tapi ya itu berdasarkan personal experience gitu ya guys. Oke. Poin selanjutnya, terkadang orang-orang wicked itu tadi adalah orang-orang yang dekat dengan kita, kayak teman kita sendiri yang mungkin belum percaya kepada Tuhan. Kita envy sama orang-orang yang belum percaya Tuhan itu, sama mereka itu, karena merasa hidup mereka tuh jauh lebih enak daripada hidup kita. Iya nggak sih? Kayak ini interesting sih sebenarnya, kayak ini bertolak belakang gitu kan. Orang yang nggak percaya Tuhan malah hidupnya enak. Kayak, wow, hidup ini tidak adil sekali. Jadi apa ya? Interesting gitu loh, aneh gitu loh. Harusnya kan bukannya malah harusnya orang Kristen yang memang benar-benar taat sama Tuhan, yang benar-benar apa ya? Ya yang benar-benar pelayanan, berdoa segala macam yang taat gitu, bukannya harusnya hidupnya harusnya lebih enak, lebih bahagia, lebih tenang, lebih santuy dibandingin orang-orang yang di luar sana yang belum mengenal gitu. Harusnya kan gitu ya, menurut logika saya sih begitu harusnya ya. Tapi entah kenapa hidup ini tuh tidak adil memang. Jadi ya itulah tadi, malah orang-orang yang seperti itu, yang tidak layak untuk mendapatkan hidup yang enak, malah yang begitu gitu ya. Memang hidup ini tidak adil. Oke, next. Atau malah poin selanjutnya ya, atau malah orang-orang jahat di luar sana yang sering melakukan dosa malah terlihat hidupnya enak, nggak ada beban, rasanya mereka nggak deserve buat punya hidup semulus dan seenak itu. Ya yang kita udah bilang tadi sih, kayak mereka nggak deserve itu buat enak, tapi kenapa hidup ini tidak adil? Contoh simpelnya itu kayak sekarang masa-masa COVID gini, rasanya orang-orang yang wicked itu orang-orang yang nggak percaya COVID, orang-orang yang nggak mau divaksin, orang-orang yang masih keluyuran sana sini padahal udah tahu lagi PPKM, lagi bahaya-bahayanya, tapi tetap aja mereka nggak peduli gitu. Ibaratnya kan itu apa ya? Itu udah wicked karena mereka nggak memikirkan kesehatan orang-orang di sekitar gitu kan. Pokoknya buat apa seenaknya sendiri gitu loh, kayak gue udah bosen di rumah, gue mau keluar, ya udahlah keluar bentar doang, ya lah cuma beli makan misalnya. Tapi ya secara apa ya, secara nggak sadar gitu ya, mereka tuh sudah menjadi orang yang wicked itu, yang ibaratnya nggak mementingkan orang-orang di sekitarnya. Dan yang lebih ngeselinnya lagi ya, kadang-kadang orang yang kayak gitu, orang yang bebal itu, malah orang-orang yang nggak kena COVID gitu loh. Malah kita yang udah berusaha sebaik mungkin nggak keluar rumah, berusaha untuk stay, berusaha untuk mematuhi peraturan tuh malah kadang ada yang kena. Kalaupun kena pun bisa berbahaya. Maksudnya kenanya tuh yang parah gitu loh. Giliran orang-orang yang bebal seperti itu, yang keluar-keluar keluyuran, yang nggak mau vaksin dan segala macam, nggak mau mematuhi peraturan, malah nggak kena gitu loh. Malah kalaupun kena pun nggak parah gitu loh. Yang ibaratnya cuman isoman, bentar udah gitu loh. Malah orang-orang yang kadang yang nggak deserve buat kena COVID malah kena dan malah parah, bahkan sampai meninggal kayak gitu. Jadi apa ya, kayak nggak adil gitu loh. Ini wicked, orang-orang ini wicked, tapi kenapa hidup mereka tuh enak gitu kan, kesel gitu. Nah kalau misalnya tentang pengalamanku sendiri ya, ini aku mau sharing dikit tentang pengalamanku dan teman-temanku gitu. The wicked is my own friend. Intinya sih begitu. Ini kayak judul sinetron ya. The wicked is my own friend. Wah gila. The wicked is, orang-orang wicked adalah teman-temanku sendiri. Wah gila. Sinetron banget itu. Ya pokoknya intinya jadi aku tuh kalau sama teman-temanku apa ya, aku kayak merasa nggak fit in gitu. Nggak fit in sama teman-temanku, especially sama circleku sendiri gitu. Kenapa nggak fit in? Karena, tapi ini nggak fit in-nya bukan karena kayak, oh aku miskin mereka kaya, jadi aku nggak fit in. Aku jelek, mereka cantik, mereka ganteng, aku jadi nggak fit in atau gimana? Enggak, maksudnya ini nggak ada hubungannya sama kayak insecurities or something gitu. Tapi aku lebih ngerasa aku nggak fit in itu karena aku ngerasa itu aku lebih atau paling religius di antara teman-temanku. Sebenarnya aku nggak suka ya kata religius, cuman apa ya? Karena kata-kata religius itu kan
kayak terlalu sering dipakai orang tuh buat ngehina gitu loh, kayak ih lu religius banget, lu sok religius lu dan segala macam. Jadi sebenarnya kata religius aku nggak terlalu, ya pokoknya intinya begitulah. Aku merasa diriku tuh paling religius, walaupun sebenarnya sih aku merasanya biasa aja gitu. Kayak aku kan biasalah, kita kan kayak yang kita tahu lah ya, kita komsel, ibadah minggu kayak TB, terus kita doa pagi mungkin. Pokoknya hal-hal yang begitu itu kan sebenarnya ibaratnya itu hal yang sangatlah bare necessities buat orang-orang Kristen. Bare necessities itu apa ya? Kayak hal yang paling dasar yang bisa dilakuin sebagai orang Kristen gitu loh. Kayak berdoa, ya emang orang Kristen seharusnya berdoa. Bersekutu, beribadah kayak gitu ya. Itu ya memang orang Kristen ya memang harusnya beribadah kayak gitu kan. Ibaratnya itu hal yang bare necessities gitu, yang aku lakuin gitu. Bahkan sampai sekarang pun aku juga masih berusaha untuk menjadi orang Kristen yang lebih baik gitu, yang mungkin pelayanan dengan lebih serius, lebih rajin lagi. Ya pokoknya gitulah. Pokoknya intinya aku dibilang religius sangat pun enggak gitu sebenarnya. Tapi aku ngerasanya tuh demikian. Aku ngerasanya kayak gitu. Karena ya ini kalau misalnya dulu sebelum COVID gitu ya, kita kan sering kayak aku sama temen-temen sering kayak pergi-pergi, sering kayak nongki gitu lah ya. Dan kalau misalnya nongki gitu ya, kalau misalnya Jumat malam kan konser, aku tuh paling sering ibaratnya izin duluan, kayak ntar jam 7 tolong dropin gue dong di gereja, gue ada konsel kayak gitu. Itu sebenarnya hal yang biasa ya. Cuman makin kesini, makin karena ini makin di rumah doang, makin ibaratnya banyak hal yang dilakuin itu di rumah gitu. Jadi makin kerasa hal-hal yang dilakuin makin kerasa gitu. At least buat aku tuh jujur kayak gitu. Karena kan dulu sebelum di rumah doang kan aku nggak pernah kayak ngedit video lah, bikin poster, setting OBS kayak gitu. Nah sekarang karena di rumah jadi pelayanannya ya begitu gitu kan. Karena nggak bisa pelayanan ke gereja, akhirnya pelayanannya yang ngedit video, setting OBS lah, bikin poster lah, pokoknya ya kayak gitu gitulah. Nah makin kesini tuh makin kerasa kalau teman-temanku itu sekarang suka nongkrong di Discord, kayak video call gitulah, ibaratnya video call, voice call kayak gitu. Dan itu tuh hampir setiap hari, bahkan setiap hari kayaknya emang. Dan aku tuh rasanya aku tuh paling ansos karena aku sering banget kayak teman-temanku ngajak nih, ayo udah pada ngumpul nih di sini, ayo join gitu kan. Terus aku kayak, oh iya sorry aku nggak bisa, aku lagi mau ada bikin poster atau aku mau edit video gitu. Terus temen-temenku, oh ya udah ya nggak apa-apa, ntar aja besok-besok gitu. Terus besok mana gitu lagi, yuk join. Sorry gue hari ini ada tugas mau bikin ini, atau enggak, sorry lagi mau komsel kayak gitu misalnya. Pokoknya aku ada aja gitu hal yang ibaratnya aku jadi ngerasa nggak enak gitu, kayak teman-temanku udah ngajakin, teman-temanku udah pada ini, kayak aku tuh selalu ada aja alasan untuk nggak ikut join, walaupun sebenarnya itu bukan halangan sih menurut aku. Maksudnya bukannya aku jadi kenapa sih aku jadi ngelakuin aku jadi pelayanan terus padahal aku juga pengen nongki, sebenarnya enggak. Cuman aku merasa emang iya ya gue sereligius itu sampai gue mau nongki sama teman-teman gue aja tuh nggak bisa gitu, kayak selalu ada halangan gitu. Kayak kalau misalnya kalau misalnya aku join pun sama teman-temanku gitu ya, misalnya kan kita sering nobar ya, kita sering nonton bareng gitu. Nah, yang namanya nobar itu kan nggak cuma 5-10 menit kelar kan. Kita kan pasti berjam-jam, apalagi kalau nontonnya lanjut terus gitu kan. Satu film kelar lanjut lagi, bisa sampai tengah malam gitu kan. Nah, aku kalau misalnya setiap hari Jumat sama Rabu, itu pasti aku live duluan gitu. Kayak, karena, oh iya sorry ya, gue ada komsel, gue ada, ya gitu. Pokoknya aku jadi live duluan, aku jadi kayak, ya gue religius banget ya, okay. Tapi sebenarnya temen-temenku juga nggak membuli aku secara gimana, maksudnya kayak ya udah temenku juga no big deal gitu loh, kayak ya udah silakan nanti kalau misalnya udah kelar join lagi aja gitu kan. Tapi ya nggak tahu, aku ngerasanya begitu gitu. Ini sampai mana ya tuh guys, catatanku hilang. Oh, walaupun kayak gitu ya, walaupun aku ngerasanya, walaupun aku kan pernah bertanya-tanya tuh sama diri aku sendiri, apakah benar, maksudnya kayak aku jadi nggak enak gitu kan sama teman-temanku, karena aku merasanya kayak aku tuh
being pointed at gitu, walaupun sebenarnya enggak gitu. Terus aku malah ngerasa, jadi aku malah merasa kayak apa ya? Aku yang udah ibaratnya berusaha menjadi orang Kristen yang baik gitu. Itu malah kadang tuh malah jadi ketinggalan gitu loh, ngerti gak sih? Kayak ketinggalan, maksudnya dalam artian kayak teman-temanku udah misalnya ada satu temanku ada yang lagi kenapa gitu, terus teman-temanku yang lain tuh jadi udah pada tahu gitu teman-temanku ini kenapa, dan jadi malah apa ya, jadi saling membantu gitu kan, karena teman-temanku misalnya satu kenapa, ya udah yang lain ngebantuin, ngasih saran dan segala macam. Kan aku yang paling sering nggak ikut gitu ya, jadi aku tuh ketinggalan guys, ketinggalan cerita gitu. Nah giliran aku yang misalnya lagi butuh cerita gitu ya, lagi butuh temen gitu, malah jadinya ibaratnya nggak saling mutualisme gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak ya itulah maka jadi aku jadi merasa envy, karena ya itu tadi, teman-temanku walaupun teman-temanku itu Kristen KTP dan pada nggak percaya Tuhan kayak gitu, malah hidupnya ya itu tadi, baik lagi kayak lebih enak lah, lebih mulus lah. Jadi apakah pelayananku, apakah semua apa ya yang aku lakukan ini apakah sia-sia atau gimana? Pokoknya aku ada sampai ke titik kayak gitu yang benar-benar kayak menggumuli, kayak jadi bener nggak sih aku ngelakuin hal ini tuh, tapi kok kayak hidup gue gini-gini aja gitu loh, kayak nggak pernah ada perubahan, kayak beban pikiran tetap ada, masalah bukannya berkurang makin banyak, kayak teman-teman gue malah yang nggak kelihatan apa ya, yang cuman Kristen KTP gitu, tapi malah hidupnya enak-enak aja gitu loh. Jadi berpikir saya jadi bergumul gitu kan. Ya, tapi ya memang kembali lagi ya, kita memang namanya envy itu pasti nggak ada habisnya gitu. Dan ada lagi sebenarnya satu cerita. Ini agak lucu sih, agak aneh gitu ya. Temanku lagi satu. Dia ini temanku udah lama banget. Dia ini emang sebenarnya dia tuh Kristen, tapi ya emang dari awalnya dari orang tuanya pun juga emang udah Kristen KTP gitu ya. Jadi anaknya pun ngikut gitu kan. Tapi aku kenal dia udah lama gitu. Dan ibaratnya apa ya, kayak setiap kali ada hal buruk terjadi, dia tuh kayak selalu yang terselamatkan duluan. Ini aneh sih kedengarannya, cuman jadi langsung contoh aja lah ya, biar nggak ribet, biar nggak bingung saya menjelaskannya gitu. Contohnya, waktu itu misalnya ulangan pas masih sekolah ya, masih offline gitu, ulangan gitu kan. Nah ceritanya ulangan ini materinya tuh kita nggak ngerti satu kelas gitu, karena mungkin belum diajarin atau diajarinnya tuh masih kurang, jadi kayak kita nggak ada yang ngerti materinya gitu. Misalnya pilihan ganda nomor 1 sampai 10 materinya itu, dan kita nggak ada yang ngerti gitu kan satu kelas. Kita jawabnya pada ngasal nih, 1 sampai 10 pilihan ganda gitu kan. Namanya ngasal kan hoki-hokian ya, ada yang benar, ada yang salah kayak gitu misalnya. Terus misalnya aku salah nih nomor 3 gitu misalnya. Nomor 3 aku salah, terus aku nanya nih ke temanku, lu nomor 3 bener apa salah, jawabannya apa gitu. Terus dia bener guys. Terus padahal kita tuh apa ya, padahal tuh kita sama-sama ngasal gitu loh. Ujung-ujungnya nilainya dia tuh jauh lebih tinggi dan bahkan hampir perfect gitu dibandingin nilai teman-teman yang lain. Padahal kita sama-sama nggak ngerti, kita sama-sama ngasal semua. Jadi kayak ibaratnya Tuhan tuh ngamatin dia, Tuhan tuh apa ya, melihat dia terus kayak ngasih bisikan-bisikan rohani kayak, wah nomor 3 kayaknya jawabannya B. Kamu kalau ngasal coba pilih B. Kayak dikasih apa ya, dikasih whisper sesuatu untuk mengamankan dia gitu. Kayak ibaratnya tuh hidupnya tuh mulus-mulus aja. Itu baru satu contoh ya guys. Belum, pokoknya aku mengenvy dia dari segala macam aspek gitu. Karena emang kelihatannya tuh selalu dia tuh hoki gitu. Kayak selalu dikasih, kayak ibaratnya ditolongin gitu sama Tuhan. Walaupun emang nggak selalu sih. Maksudnya hidup kan pasti ada ups and downs ya. Nggak mungkin ups terus gitu. Tapi merasanya kayak kalau misalnya down pun, dia tuh dibantunya tuh cepat gitu. Kayak ada alam semesta ini membantu dia dengan sangatlah cepat gitu, sehingga masalah yang dia punya tuh nggak sampai terus-menerus gitu. Jadi kayak merasa, pokoknya aku envy banget sama dia gitu. Padahal yang
ya itu tadi balik lagi, dia itu orang yang sebenarnya belum percaya Tuhan gitu. Jadi ya membuat aku bertanya-tanya lagi gitu. Nah, slide-nya bisa nggak ya kira-kira ini? Aku soalnya mau naik slide nih. Nah, oke. Nah, next ini. Nah, itu sebenarnya apa ya, sebagai reminder aja sih, but stop. Poin pertama, dengan kita envy, itu tidak akan merubah keadaan, Tidak akan merubah keadaan. Jadi sebenarnya, ya balik lagi kayak, untuk apa kita envy gitu loh. Karena envy itu kan sebenarnya cuma what ifs, kayak apa ya, berandai-andai gitu loh. Coba kalau hidup gue kayak dia, coba kalau ini tuh gini, coba kalau gini. Itu kan ibaratnya nggak pernah ada berhentinya gitu loh. Karena itu berandai-andai gitu. Dan itu nggak akan merubah keadaan sebenarnya. Kalau misalnya keadaan hidup lu lagi begini, ya, lu cuman envy doang, nggak akan berubah apa-apa gitu. Yang ada malah bikin banyak beban pikiran, ya nggak sih? Karena kan kita berandai-andai itu, kita mikir gitu kan. Yang ada malah capek sendiri gitu. Terus poin kedua, percayalah bahwa kita sudah berada di jalan yang benar. Mungkin kelihatannya hidup mereka memang enak dan bahagia, tapi kebahagiaan mereka itu hanya sesaat. Itu perlu digarisbawahi itu kayaknya, hanya sesaat. Itu yang aku alami sih, karena aku jadi merasakan kayak apakah gue ini, kayak yang aku bilang tadi kan, apakah pelayanan gue yang gue lakukan, apakah segala macam bentuk, apa ya, ibaratnya usaha gue untuk berusaha menjadi orang Kristen yang baik gitu, apakah sia-sia, apakah jadi bener nggak sih gitu, apakah gue dikerjain dalam tanda kutip gitu kan, maksudnya jadi berpikir gitu, jadi bergumul gitu kan, kayak bener nggak sih gitu kan. Nah ini sebenarnya merimain aja sih, kalau sebenarnya tuh kita udah berada di jalan yang benar guys. Jadi kalau misalnya kalian pernah merasa kayak aku, kayak wah after everything I did for God gitu kan, setelah semua yang aku lakuin, apakah Tuhan menyia-nyiakan aku gitu kan? Sebenarnya enggak, percayalah, kita tuh udah berada di jalan yang benar, Tuhan tuh udah menuntun kita, udah mengamati kita gitu ya, udah berusaha untuk membantu kita. Emang kelihatannya mungkin hidup kita kalau dibandingin sekarang gitu sama hidup orang-orang lain gitu, mungkin emang hidup kita tuh masih banyak masalah, banyak pikiran dan segala macam. Tapi apa ya, seenggaknya ini tuh udah jalannya Tuhan gitu loh, buat kita yang udah direncanakan sematang-matangnya sama Tuhan. Jadi yakin aja, walaupun sekarang emang mungkin lagi nggak baik, lagi banyak masalah, lagi banyak beban pikiran, yakinlah pasti ada waktunya Tuhan buat kasih kita kebahagiaan yang sumbernya udah jelas gitu loh, sumbernya dari Dia sendiri gitu, bukan dari mana-mana yang lain lah pokoknya. Tuh. Nah yang terakhir, poin terakhir itu, ini kayaknya yang paling penting. If we envy their lives, we will end up adopting their ways, plotting violence and speaking evil. Kalau kita terus envy sama orang-orang wicked gitu ya, sama orang-orang yang dalam tanda kutip jahat, wicked kayak gitu, ya lama-lama kita akan mengadaptasi kehidupannya mereka di kehidupan kita. Contohnya, kayak orang-orang COVID tadi yang bebal tadi yang aku bilang, orang-orang wicked itu tadi. Kalau misalnya kita terus-terusan kayak envy, kok dia enak banget sih, bisa keluyuran kemana-mana, aku juga pengen kali, bosen di rumah doang, nggak ada kerjaan gitu kan. Lama-lama kita juga akan mikir, ya udahlah, gue juga mau kali sekali-sekali jalan keluar, orang cuma bentar doang kok, yang penting kan, gue mematuhi, gue pakai masker, gue jaga jarak dan segala macam. YOLO, hidup cuma sekali, kalau emang gue mau kena COVID, ya udah kena aja, kalau emang gue mau mati aja, yang penting gue enjoy, misalnya kayak gitu. Kan jadi malah kita jadi ikutan wicked gitu loh, yang awalnya orang-orang yang berusaha untuk menghindari wicked itu sendiri, malah kita tuh lama-kelamaan kalau terus envy sama orang-orang wicked itu, kita bisa banget mengadopsi cara hidupnya mereka ke kehidupan kita sendiri kayak gitu. Boleh di next. Nah ini ada satu ayat Alkitab, dua ayat yang kembali lagi mengingatkan aku banget gitu. Kalau misalnya aku lagi ada rasa envy sama orang, apalagi sama the wicked gitu ya, ayat ini tuh mengingatkan banget. Jadi semoga bisa mengingatkan teman-teman juga. Do not envy the wicked, do not desire their company, for their hearts plot violence and their lips talk about making trouble.
jangan envy sama wicked gitu. Jangan pengen kayak ibaratnya kumpul-kumpul mau bersosialisasi pokoknya jangan mau kepengaruh gitu sama mereka, karena hatinya mereka itu sebenarnya jahat gitu. Mungkin kelihatannya kayak yang kayak aku bilang tadi, hidupnya mereka enak-enak segala macam, tapi hatinya kan kita nggak bisa lihat ya. Kayak hidupnya emang sih enak mulus, tapi hatinya jahat. Emang kalian mau envy orang-orang kayak gitu yang kelihatannya enak tapi sebenarnya hatinya tuh hati yang jahat kayak gitu kan? Pasti nggak mau dong kita envy sama orang-orang yang punya hati jahat kayak gitu. Jadi ingat tuh, do not envy the wicked, ada di Amsal 24 ayat 1-2. Oke? Next. Nah ini satu ayat lagi dari Mazmur 37. Don't worry about the wicked or envy those who do wrong, for like grass they soon fade away, like spring flowers they soon wither. Jangan khawatirkan tentang orang-orang wicked itu, karena atau bahkan mengenvy gitu, karena kayak rumput mereka itu akan fade away itu apa sih? Ya pokoknya fade away, dan kayak flower, kayak bunga, mereka tuh akan layu gitu. Jadi itu tuh sebenarnya kayak perumpamaan yang mengingatkan kita kalau itu tuh sebenarnya temporary. Kebahagiaannya orang wicked yang kita envy tadi itu sebenarnya temporary guys, karena kayak grass they will fade away, kayak flower they will wither, they will bakal layu gitu ya. Itu tuh temporary guys. Jadi percayalah gitu, it's written in the Bible, it's ada di Mazmur guys, ada di Alkitab gitu loh. Terus ayat 3 diingetin lagi, trust in the Lord and do good, then you will live safely in the land and prosper. Jadi ya yang kita bisa lakuin itu hanya percaya kepada Tuhan dan lakuin hal-hal yang baik gitu. Karena pasti ibaratnya Tuhan akan menjawab lah semua kebaikan kita, semua perbuatan baik kita kayak gitu. Kita harus yang kita perlu lakuin itu hanya percaya dan percaya gitu. Nah, waktu aku ngerenungin ini itu juga kayak sebenarnya obvious gak sih, kayak jelas banget gitu kalau misalnya orang-orang wicked itu kebahagiaannya ya pasti akan sementara ya, karena kebahagiaannya kebahagiaan duniawi, kayak nggak perlu dijelasin juga kita udah sadar sendiri gitu kan. Aku juga langsung insting kayak langsung mikirnya pasti ke situ gitu. Tapi pas baca di Alkitab itu kayak beda gitu rasanya, kayak bener-bener Tuhan tuh ngingetin, sebenarnya bener-bener tercatat gitu loh di Alkitab gitu. Jadi ya emang bener-bener itu udah ibaratnya kayak dijanjiin lah sama Tuhan kalau orang-orang wicked pasti kebahagiaannya sementara. Dah nggak usah khawatir, nggak usah iri, kebahagiaan mereka tuh sementara gitu. Nggak usah dipikirin terus gitu. Cuman butuh trust in me gitu ibaratnya. Jadi ya kalau kita trust in him, pasti hidup kita tuh nggak akan ditelantarkan gitu. Jadi harus trust in him and do good. Ingat guys. Oke? Next. Nah, terus solusinya gimana? Kan emang susah ya kalau misalnya kita mau nggak envy, tapi kita nggak tahu caranya. Atau kita mau nggak envy, nggak mau mikirin hal kayak gitu, tapi bingung mau mulai dari mana gitu kan. Nah, aku mau kasih tips biar kita sama-sama memperkuat iman dan lebih lebih teguh aja gitu. Dan nggak gampang lihat kanan kiri, nggak gampang envy sama orang-orang di sekitar gitu. Apalagi envy-nya sama orang-orang wicked yang sebenarnya nggak deserve kita envy-in, sebenarnya malah harusnya kita kasihanin guys gitu. Makanya solusinya I got you guys. Nomor 1, next, seek the sanctuary. Terus itu bawahnya, when life seems unfair or you feel depressed, you feel like you're being exploited, where do you turn? Seek sanctuary itu artinya bahasa Indonesianya itu mencari perlindungan ya. Perlindungan gitu. Sebenarnya ini lebih merimain gitu. Kalau misalnya kita lagi kayak tadi yang dibilang, yang ditulis di situ, kalau misalnya hidup kita lagi depressed, hidup kita lagi berantakan, hidup kita lagi nggak enak, nggak tenang, banyak masalah, kita berbaliknya tuh kemana? Apakah kita berbaliknya ke dengan cara kita ngedistract diri gitu, misalnya pergi ke mall, belanja gitu. Tapi dulu ya, kalau sebelum COVID gitu. Kalau sekarang mungkin lebih ke belanja di Shopee lah, di Tokped lah, jadi hedon buat mendistract diri sendiri. Apakah begitu? Atau apakah kita malah ke sosmed, kita malah ke HP, kita malah sharing masalah kita di story gitu ya. Demi maksudnya
demi mengeluarkan unek-unek isi hati, apakah ke situ, atau apakah kita malah kayak minum-minum lah, supaya ibaratnya numb the pain gitu ya, supaya nggak terasa sakitnya, supaya lupa gitu. Nah, apakah itu, emang sih hal kayak gitu tuh bikin kita jadi lupa dengan masalah dan bikin kita seneng gitu. Tapi ibaratnya itu kayak band-aid gitu, kayak apa ya, kayak Hansaplast, kayak plaster gitu. Ibaratnya kalau misalnya kita pernah nggak sih lihat quote atau lihat gambar gitu ya di Instagram atau di mana gitu, kalau gelas gitu ya, kaca udah pecah, udah retak, kan kalau cuma di plaster doang, dikasih band-aid, itu kan nggak akan bisa sembuh, nggak akan bisa bener gitu kan. Nah sebenarnya itu hal-hal tadi yang aku sebutin tadi itu sebenarnya ya mirip-mirip kayak gitu. Itu tuh cuma band-aid doang buat masalah kita, buat hidup kita gitu, yang bener-bener nggak bisa nge-heal kita secara fully gitu, secara menyeluruh gitu. Yang bisa itu ya, yang bisa kita lakukan itu ya seek sanctuary salah satunya, mencari perlindungan. Dan mencari perlindungan untuk mana? Ya ke Tuhan. Kita harus percaya sama Tuhan kalau masalah kita, hidup kita tuh walaupun emang lagi sakit, lagi banyak masalah, lagi banyak beban, itu pasti kalau kita berbalik sama Dia, kita seek sanctuary in Him gitu ya, itu pasti akan di-heal secara fully gitu, nggak cuma temporary yang kayak tadi plaster tadi gitu. Jadi ya seek sanctuary-nya tuh berbaliknya ke siapa? Pastinya ke Tuhan gitu. Next. Yang kedua, become aware of yourself and be patient with God's plan. When we envy the wicked, we are like dumb animals in our ignorance. That's the blunt reality. And the solution is not only in knowing about God, but also knowing more about the future actions of God. Jadi yakinlah bahwa orang-orang wicked itu pasti apa ya, ibarat kasarnya tuh kayak dapat hukuman lah dari Tuhan gitu. Maksudnya meskipun kita nggak dapat melihat pembalasan Tuhan kepada mereka gitu ya, yakin aja waktunya tuh apa ya, ibaratnya waktu mereka tuh semakin dekat gitu. Maksudnya waktu mereka semakin dekat tuh masih kayak kebahagiaan mereka tuh makin lama tuh akan makin merosot gitu. Karena yang kayak aku bilang tadi, kebahagiaan mereka itu sementara, nggak akan hidupnya itu bahagia terus gitu. Pasti ada saatnya di mana mereka tuh akan merosot gitu. Dan ibaratnya kayak sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga gitu kan. Sepintar orang apapun menutupi kejahatan, pasti akan terungkap gitu loh. Like, suatu saat itu pasti akan hidupnya makin merosot, nggak cuma bahagia terus kayak gitu. Jadi percaya aja, nanti pasti ada saatnya hidup mereka tuh pasti mulai merosot gitu. Nggak cuman yang tadi kita awalnya envy-in, yang kelihatannya happy-happy, nanti makin lama, nanti pasti ada waktunya mereka tuh hidupnya mulai merosot, dan akhirnya mungkin bisa berada sama di posisi kita sekarang gitu ya. Mungkin sekarang kita lagi nggak enak, ya mereka juga suatu saat akan merasakan itu gitu. Boleh di next. Yang ketiga, catch the hand of God. God is with you, holding your hand and guiding your pathway into eternity by the light of His word. Percayalah bahwa kepuasan dunia itu artinya hidup tanpa mengetahui bahwa sebenarnya ada kepuasan yang eternal yang Tuhan udah siapkan buat kita. Gitu. Kita cuma perlu catch His hand, kita cuma perlu menggenggam tangannya dan menggenggam janjinya erat-erat gitu, supaya apa ya, ibaratnya supaya kita tuh bisa melihat gitu bahwa emang sebenarnya ada kehidupan yang dijanjikan Tuhan gitu, ada kebahagiaan at the end of the tunnel gitu loh, ada kebahagiaan di ujung sana, di ujung apa ya, di ujung terowongan tuh ada gitu loh. Dan Tuhan tuh udah ibaratnya udah membuat pathway, membuat jalan buat kita gitu loh. Kita cuma butuh percaya dan menggenggam tangannya gitu loh. Karena sebenarnya Tuhan tuh udah membuat loh jalan buat hidup kita gitu. Udah direncanakan matang-matang, udah dibuat pathway-nya bahkan buat kita jalanin gitu ya. Dan kita cuma butuh apa ya, berarti butuh waktu aja gitu untuk menjalani semua pathway-nya sampai akhirnya nanti keluar di at the end of the tunnel itu yang udah dijanjikan Tuhan dengan kebahagiaan dari Tuhan kayak gitu. Ya itu tadi, kita cuma butuh catch His hand gitu loh guys. Itu udah mengulurkan tangannya untuk kita gapai. Kita cuma perlu nangkep, apa sih namanya, perlu pegang gitu loh.
Dan yakinlah pasti kalau kebahagiaan yang ada di at the end of the tunnel itu, yang ada di ujung sana, itu nggak sebanding sama kebahagiaan dunia. Pasti udah levelnya udah beda. Pasti nggak ada ininya lah, nggak setara sama kebahagiaan dunia yang bisa didapetin di secara duniawi gitu. Next, yang terakhir. Nah, ini poin terakhir ya. Regain delight in the presence of God. Know that the presence of God is already enough to make your life worth living just the way it is. Cobalah berusaha untuk menyadari bahwa sebenarnya kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu udah cukup untuk membuat hidup kita itu penuh damai dan worth living gitu. Dibandingkan dengan hidup orang lain yang kelihatannya enak, santuy, happy-happy aja gitu. Tapi sebenarnya nggak ada kehadiran Tuhan di sana. At least mungkin hidup kita yang lagi nggak enak ini, at least kita tahu walaupun hidup kita kesannya nggak enak, masalah selalu datang kayak gitu, tapi seenggaknya kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu merasa kesepian karena ya hidup kita ini udah disertai sama Tuhan gitu loh. Kalau kita udah punya pemikiran kayak gitu, pasti mau ada masalah sebesar apapun, mau ada beban pikiran kayak apa, ya pasti Tuhan akan bantuin kita. Jadi beban kita tuh yang kita tanggung sendiri itu ya jadi bukan ditanggung sendiri lagi, udah ditanggung berdua gitu loh. Jadi bebannya tuh nggak seberat yang kalau kita nggak merasakan kehadiran Tuhan di hidup kita gitu loh. Jadi ya hidup kita tuh jadi berasa lebih enak sebenarnya kalau kita udah punya mindset kayak gini gitu. Karena ya gimana ya, Tuhan tuh ada di hidup kita loh sebenarnya. Tuhan tuh melindungi kita, Tuhan tuh menemani kita di kehidupan kita. Kita cuma butuh, kita harus aware aja gitu loh. Kita harus punya mindset yang ibaratnya membuat kita tuh sadar gitu kalau Tuhan tuh sebenarnya ada di hidup kita. Dan sebenarnya kehadiran Tuhan itu aja udah lebih dari udah sangatlah membuat hidup kita tuh worth living yang ditulis di slide itu. Kayak kehadiran Tuhan sendiri aja tuh udah bener-bener harusnya nggak sebanding sama kebahagiaannya orang duniawi yang sekarang ini gitu. Walaupun kita merasanya hidup kita banyak beban kayak gitu, tapi ya Tuhan ada gitu. Kita nggak sendirian. Tuhan tuh bantuin kita di kehidupan kita gitu. Yang awalnya tadi awalnya kita envy tuh, orang hidupnya enak gitu kan. Kalau ada Tuhan di kehidupan kita tuh pasti deh hidup kita tuh udah dijamin lebih enak lagi sebenarnya. Karena ya itu tadi Tuhan hadir gitu loh. Yang awalnya tadi kita envyin jadi tercapai gitu kan, karena kita punya mindset yang seperti ini kayak gitu. Jadi ya itu tadi 4 tipsnya buat kita semua supaya semoga kita bisa lebih nggak lihat kanan kiri, lebih gak gampang envy gitu ya, karena emang yakinlah pasti ada gitu loh, pasti ada saatnya di mana nanti kita udah reach the end of the tunnel dan kebahagiaan itu mulai terasa di kehidupan kita gitu, yang benar-benar eternal, yang berasal dari Tuhan sendiri, bukan dari duniawi atau dari sumber-sumber yang tidak jelas gitu kan. Nah terus next ini sebenarnya nggak penting sih, cuman nggak ada hubungannya juga, cuman aku pengen sharing aja gitu karena lucu aja gitu, pas gitu. Jadi dulu tuh aku sering dengerin lagu Panic at the Disco. Ini kedengarannya aku kayak emo banget ya. Soalnya Panic at the Disco itu sebenarnya kayak sebuah band yang itu dulu tuh genrenya emo punk gitu loh guys. Dulu, tapi sekarang sih udah karena mungkin kan zaman juga ya. Jadi sekarang tuh genrenya dia udah ke pop, alternative rock kayak gitu. Nah terus dia ini punya album guys, judulnya Pray for the Wicked. Kan lucu ya, waktu aku baca jadwal Komsel ya, pas aku baca jadwal Komsel aku lihat, aku sharingnya pas tanggal ini judulnya temanya Envy the Wicked. Itu yang muncul di pikiranku pertama kali itu ya albumnya Panic at the Disco ini, judulnya Pray for the Wicked gitu. Karena emang lucu banget, aku sering dengerin lagu-lagunya dia, terus muncul aja gitu tiba-tiba temanya pas gitu kan. Nah random sih, cuman ya semoga buat jadi reminder aja kalau kita tuh nggak cuman harus stop envy for the wicked, tapi kita juga harus pray for the wicked. Kita juga harus mendoakan orang-orang ya yang wicked tadi supaya ibaratnya mereka sadar lah, ibaratnya mereka tidak dibutakan oleh kebahagiaan duniawi ini yang sementara gitu, tapi supaya mereka tuh bisa mau menerima Tuhan dan mau menyerahkan hidupnya ke Tuhan gitu guys. Oke, jangan lupa stop envy the wicked and pray for the wicked.
Oke? Mantap. Udah sih guys, sebenarnya sharingku cuma gitu doang. Nah ya, makasih guys. Nah, udah sebenarnya sharingnya gitu doang. Mungkin kita abis ini boleh lah ya sharing-sharing dikit mungkin tentang video berikut ini, atau mau sharing apa aja juga boleh gitu. Tapi kita tutup dalam doa dulu ya sebelum kita sharing-sharing lagi. Aku boleh minta siapa ya? Koyo deh buat tutup dalam doa ya. Kok? Oke. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk malam hari ini kami boleh disegarkan kembali kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh memberikan kami sukacita dan tersendiri oleh kebenaran firman-Mu. Karena kami dipanggil untuk berbeda dengan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, dan ajarilah kami hidup sesuai dengan firman Tuhan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga boleh menggarami dan kami boleh menjadi terang untuk seseorang di mana Tuhan tempatkan sehingga banyak orang melihat akan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk Nia, kami bersyukur untuk sharingnya pada malam hari ini. Kiranya Tuhan boleh tolong Nia di dalam melayani Tuhan dan juga untuk sekolah dan juga masa depan dan juga kekuatan serta kesehatan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga, kiranya Tuhan boleh tolong. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin.